Lu pernah gak sih berpikir kalau pahlawan bagi seseorang bisa jadi penjahat bagi yang lainnya? Tadi adalah gambaran seorang ayah yang melindungi anaknya, tapi caranya adalah dengan mencabut nyawa orang lain. Apakah ini kejahatan atau ini sebenarnya kebaikan yang tertutupi oleh kekuatan yang terlalu besar, superpower, sehingga mencelakakan orang lain? Di balik setiap tindakan yang terlihat jahat, selalu ada cerita di balik itu. Dan cerita itu seringkali lebih rumit daripada yang kita lihat. Buat lo yang udah nonton series The Boys, pasti udah tahu gimana kacaunya superhero satu itu. Ya, Homelander. Series ini cukup merubah pandangan banyak penonton. Homelander adalah contoh ekstrim dari pertanyaan yang udah kita tanyakan selama beberapa abad. Apa yang membuat seseorang disebut jahat? Dan sebenarnya, apa itu kebaikan? Tema kali ini kita akan bahas baik versus jahat. Baik dan jahat, dua konsep yang sering banget kita gunain buat ngejudge orang atau tindakannya. Tapi apa sih sebenarnya definisi mereka? Kalau kebaikan biasanya diartikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain, maka kejahatan seringkali berarti kebalikannya. Tapi masalahnya, siapa yang berhak menentukan itu? Kebaikan nggak selalu menghasilkan hal baik, dan sebaliknya, sesuatu yang kita anggap jahat bisa jadi membawa manfaat yang sangat besar. Misalnya Robin Hood, dia mencuri dari orang kaya buat orang miskin. Ini gimana nih menurut lo? Baik atau jahat? Nah, satu sisi dia nolong orang miskin, nolong dari orang yang kurang mampu. Tapi caranya dia mencuri. Nah, ini nih yang ngebikin pembahasan baik dan jahat tuh nggak pernah sederhana. Lu punya kasus nih buat gue nih. Di sini siapa sih yang nggak setuju kalau menolong orang itu adalah tindakan yang baik? Pasti baik dong nolongin orang. Gimana kalau yang lu tolong itu adalah pencuri? Lu nolong pencuri. Masih dibilang baik nggak? Tahu nggak? Gimana kalau ternyata kejadian ini nih itu terjadi di masa peperangan, di masa kemerdekaan. Ternyata si pencuri ini tuh adalah sosok pejuang yang lagi mencuri harta rampasan perang di punya tentara Jepang atau tentara Belanda, sebutlah tentara Belanda. Ini gimana? Jadinya kalau kita nolongin pejuang itu baik atau jahat? Karena kita satu sisi kita nolongin orang mencuri, tapi kita juga nolong pejuang kemerdekaan. Yang menarik dari dilema moral ini adalah baik atau jahat itu ternyata bukan soal tindakan, tapi soal sudut pandang. Apa yang lo anggap benar bisa jadi salah di mata orang lain. Apa yang lo anggap salah bisa jadi benar di mata orang lain. Di tengah dilema moral, ada dua pendekatan besar dalam filsafat abad pencerahan, yaitu deontologinya Immanuel Kant dan utilitarianisme. Dua pendekatan ini punya cara pandang yang bertolak belakang soal apa yang dianggap benar. Bagi Immanuel Kant, moralitas itu soal prinsip. Dia percaya bahwa tindakan kita ini harus berdasarkan aturan universal, alias aturan yang berlaku di setiap situasi. Sebagai contoh, soal berbohong. Bagi Immanuel Kant, sekali berbohong tetap berbohong. Jika berbohong itu salah, maka selamanya akan salah. Misalnya ada pembunuh nih yang datang ke rumah lo, dan dia nanyain, ada temen lo gak di rumah lo? Pembunuh nih datang nih, mau ngebunuh temen lo. Bagi Immanuel Kant, lo akan tetap gak boleh berbohong. Karena di mata dia, kalau semua orang udah mulai berbohong, dunia ini akan kehilangan kepercayaan. Dan itu adalah pelanggaran aturan moral universal. Berbeda dengan utilitarianisme yang melihat moralitas dengan cara yang berbeda. Pendekatan ini justru fokus pada hasil. Dalam pendekatan ini, sebuah tindakan dianggap benar kalau membawa manfaat sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Dalam kasus pembunuh tadi, yang datang ke rumah lu itu tadi ceritanya, seorang utilitarian akan bilang, bohong itu dibolehkan selama hubungan lo menyelamatkan nyawa orang lain. Itu bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang paling terpenting adalah hasil akhirnya, bukan aturannya. Itulah utilitarianisme. Jadi di tengah dilema moral yang ada nih, lo bisa nong mana nih kira-kira? Berpegang teguh pada prinsip seperti Immanuel Kant, mengikuti aturan universal,
Atau lu pilih yang hasilnya paling terbaik? Well, nggak ada jawaban yang benar mutlak, dan disitulah menariknya. Budaya, agama, bahkan media sosial membentuk cara kita memandang baik dan jahat. Di satu tempat, sesuatu yang dianggap baik bisa jadi jahat di tempat lain. Contoh sederhana, dalam budaya tertentu, mengorbankan sapi untuk dimakan bisa jadi tindakan yang baik, bahkan suci. Tapi, buat budaya lain, itu adalah kejahatan terhadap alam. Jadi, kalau lu pernah ngejat seseorang karena tindakan mereka, coba lu pikir-pikir lagi, dari mana lu dapet standar itu? Dan apakah lo yakin standar yang lu pegang itu satu-satunya yang benar? Kenyataannya, baik dan jahat seringkali nggak mutlak. Ada kebaikan di dalam kejahatan, dan ada kejahatan di dalam kebaikan. Contohnya tentara yang membunuh musuh untuk melindungi bangsanya. Atau politisi yang berbagi amal ke sembako, tapi uangnya hasil korupsi. Baik atau jahat, jawabannya nggak pernah hitam putih. Jadi baik dan jahat itu sebenarnya bukan soal cuma benar dan salah, tapi soal sudut pandang dan cerita di baliknya. Pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah seberapa jauh kita mau memahami alasan di balik setiap tindakan. Dunia penuh konflik dan kita ada di sini untuk memahaminya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan versus seru lainnya. See ya.